Orang lain reinkarnasi, jadi raja atau CEO. Aku malah hampir mati kepanasan di sini. Laparan, di rumah tak ada makanan. Cuaca begini, jangan tanya bulan depan. Besok saja takkan bertahan. Ibu, lapar banget. Tahan dulu ya. Nanti musim gugur, Ibu buatkan sup. Iya. Bu Rina, anakmu kurus begini, mending ikut aku. Minimal bisa kenyang. Ngapain kamu? Lihat, makanan sekarang mahal. Kalian juga kelaparan. Anakmu cuma menderita. Ikut aku, dia bisa kenyang. Sini, sini. Pergi! Siapa berani sentuh anakku? Aku akan melawan. Tak tahu diuntuk. Tunggu saja mati kelaparan. Zaman apa ini? Anak pun bisa dijual. Andai ada daging. Gak kuat. Sudah mulai halusinasi. Apa aku benar mati kepanasan di sini? Sistem flash sale Rp1.000 aktif. Produk flash sale hari ini, 5 lemari es, 10 senapan, 500 kg daging sapi premium. Untung di bawah bantal aku sembunyikan 2 koin. Ntar, aku mau 500 kilo daging sapi. 500 kilo daging sapi premium sudah masuk ke gudang sistem. Pengguna utama mau mengambilnya. Ambil 1 potong dulu. Aku mau... Masih mentah. Zaman sekarang, masak pun jadi impian. Oh ya, besok tim kerja desa mau potong kayu. Parangku seharusnya masih... Daging sapi panci? Coba saja dulu. Setelah makan ini, akhirnya kenyang. Kalau bisa makan begini tiap hari, zaman susah ini tak seberat ini. Kak Rizky, aku... kayaknya mencium bau daging. Zaman sekarang, kalau ketahuan makan daging, susah jelasinnya. Masuk Turo. Makasih Kak Rizky. Kak Rizky, ibuku juga beberapa hari tak makan. Sudahlah, nanti bawa pulang ini. Hati-hati, jangan bocorkan. Oh ya, Kak Rizky, kok tiba-tiba ada daging? Belakangan hoki, nemu di gunung. Kak Rizky, makasih ya. Tanpamu, aku dan ibuku pasti mati kelaparan. Aku tak tahu cara membalasmu. Tak usah balas. Baby, kamu pikir Kak Rizky orang macam apa? Nih, bawa pulang daging ini buat ibumu. Makasih Kak Rizky. Sama-sama. Makan sih udah kenyang. Tapi rumah ini pengap banget. Panasnya bikin mati. Flash sale hari ini, 1 traktor, 250 kilo buah, 100 kipas angin. Kipas angin. Terus listrik. Udahlah, ambil ini aja. Ambil kipas angin, ternyata ada baterai.
Akhirnya nyaman juga. Akhirnya nggak panas. Rizky, ambil. Nggak usah, Paman. Paman simpan aja. Kepala dus. Pagi-pagi udah sama Rizky. Ngomong apa di sini? Jangan-jangan lagi kasih perlakuan khusus ya? Dia lagi-lagi. Andy, jangan banyak omong. Rizky itu keluarga pahlawan. Bantuan itu dari negara. Jangan sok ngomel di sini. Aku nggak bahas bantuan. Intinya, dari mana roti ini? Koperasi nggak ada kuota tambahan. Edi, kalau peduli soal pemberian pangan, mending cek buku koperasi. Bantuan pangan Rizky utuh. Dia mau jual atau tukar, apa urusanmu? Siapa tahu curi barang negara. Apa maksudmu? Sitir. Jangan kira aku nggak tahu. Kamu sama Rizky ini sekongko. Ku dengar Dewi sangat peduli. Tiap hari ke rumahnya. Kalau kamu ngomong ngawur lagi, bulsak nama baik, jangan salahkan aku. Aku takut banget. Kalau kamu ngomong ngawur lagi, percaya nggak? Aku bikin kamu tak bisa bawa pulang sebatang kayu pun. Sudahlah, jangan banyak omong. Bukalah. Gawat, ada serigala di lembah Gunung Barat. Omong kosong. Zaman sekarang, tikus pun pindah karena kelaparan. Mana ada serigala? Kalau itu benar, itu kan daging. Serigala itu bahaya. Jangan sampai daging tak dapat, malah kena masalah. Kenapa? Takut? Oke, nanti aku bawa daging serigalanya. Jangan sampai kalian iri. Enak apapun daging serigala, harus hidup dulu. Aku kan punya banyak daging sapi premium. Buat apa beresiko nyawa demi sedikit daging serigala? Paman Hendra, simpan ini. Dapat dari mana ini? Ditemukan di hutan. Jangan sampai ketahuan. Rizky, kamu juga hati-hati. Zaman sekarang, Tenang, aku tahu batasanku. Daging serigala apanya yang bisa tandingi stikku ini? Kak Rizky, aku mau minta maaf. Minta maaf kenapa? Warga desa asal ngomong. Bilang kita ada apa-apa, membuatmu jadi bahan gosip. Masuk dulu. Lepha? Tidak, tak usah. Aku mau minta maaf. Jangan banyak omong. Coba. Harumnya. Enak? Kak Rizky, kamu nggak keberatan dengar gosipnya, Kang? Kenapa kamu keberatan? Enggak, aku nggak keberatan. Aku cuma takut kamu. Kalau kita sama-sama nggak keberatan, biarin aja mereka ngomong. Dewi, beneran nggak keberatan? Aku beneran nggak keberatan? Syukurlah. Daging sebanyak ini aku sendiri takkan habis. Kenapa? Masih mikirin daging semalam? Kak Rizky, kok tiba-tiba datang? Dewi, wajahmu merah. Jangan-jangan dibanding daging sapi semalam lebih panas. Jangan asal ngomong. Kalau ngomong gitu lagi, aku nggak mau ngomong. Nggak mau ngomong, kok malu? Enggak kok, aku nggak malu. Tanggamu panas. Jelas, karena cuacanya panas. Ini buatmu. Apa ini? Gimana cara bilangnya ya? Kipas angin ini, masa sekarang belum ada kan? Buat bikin kamu nggak panas. Kak Rizky, ini aku nggak bisa terima. Terlalu mahal. Pakai aja sendiri.
Cuaca panas begini, kamu cari kayu di gunung, mau mati kepanasan? Tapi... Terima saja. Atau kita jangan saling bicara lagi. Pilih salah satu. Ya udah, aku terima saja. Malam ini kunci pintunya, pakai diam-diam. Jangan sampai ketahuan. Ya, ayo, kontak. Oke. Dia imut banget. Flash sale hari ini. 100 jaket tebal militer, 1.500 kg beras Super Sumatera, 1 truk pertanian. Akhirnya bisa pilih makanan pokok. Aku pilih beras Super Sumatera. 1.500 kg beras Super Sumatera sudah masuk ke gudang Sisang. Akhirnya, nggak harus makan daging sapi tiap hari. Ayah bilang, tunggu matahari terbenam. Mungkin ada kelinci di gunung. Tapi aku mau makan sekarang. Arifin Pratama meninggal muda. Anaknya kelaparan, tak kuat berdiri. Kita masing-masing sediakan setengah mangkok. Buat 1 mangkok bubur, boleh kan? Siapa yang tak kesulitan? Beri mereka beras, besok apa kita juga harus beri anak-anak tuan tanah beri makan mereka? Koperasi bilang, makanan ini hasil kerja keras. Yang tak kerja, tak berhak makan. Kak, aku lapar. Nanti ada makanan. Beras ini buat bubur anak-anak. Nanti, kalau ada yang tak ada bubur, makan di rumahku. Dapat beras ini dari mana? Emangnya kenapa dengan jatahku? Setiap butir beras di koperasi tercatat semua. Katakan, beras ini dari mana? Andy Setiawan, tak peduli dari mana berasku, bukan urusanmu. Ngapain bengong? Nyalakan api, buatkan bubur. Kak Rizky, kenapa berasnya manis? Lebih manis dari minuman manis tante tahun lalu. Anak bodoh, bukan berasnya yang manis. Jelas lidahmu mati rasa kerana lapar. Makan apa pun manis. Rizky lagi sibuk apa? Gak apa-apa, cuma beres-beres. Rizky, hari ini tante kedua bawa sesuatu loh. Lani, anak keluarga Wijaya, kamu ingat? Keluarganya minta tante... Dia suka sama kamu. Tante kedua juga di sini. Rahma datang pas banget. Tolong bujuk Rizky. Dia kan sudah besar. Waktunya cari istri. Tante kedua, aku belum niat. Kok belum niat? Lani itu cantik. Keluarganya punya 3 petak ladang. Sekarang, aku cuma mau ngerti soal bertani, biar gak ngerepotin dia. Rizky, sayur ini kamu makan aja. Dewi, tadi ibu antar sayur ke rumah Rizky. Tante kedua lagi jodohin dia. Anak siapa tuh? Anak keluarga Wijaya. Lani? Urusan dia, biar dia yang putusin. Tapi Rizky nolak. Udah larut malam masih kerja. Gak bisa tidur, sekalian aja. Tadi di kota aku dapat barang unik. Coba deh. Apa tuh? Permen susu. Barang langka cuma ada di kota. Cuma buat kamu. Permen mewah banget. Sentuh dikit. Rizky, Dewi, kalian lagi ngapain? Kak Rizky, aku datang lagi nanti. Nanti aku kasih permen lagi.
Gadis kecil ini, telinganya merah bak besi panas. Bagus juga punya istri kecil. Cuma nggak tahu kapan bisa menikahinya. Flash sale 10.000 hari ini, sayur segar 3.000 kilo, 1 senapan, mesin 100 botol, arak bintang merah 1956. Akhirnya bisa tambah vitamin. Aku pilih 3.000 kilo sayur. Malam ini, daging dan sayurnya ada. Cari panci di pasar gelap. Ini panci hotpot tembaga dinasti Qing. Dan teko tembaga ini dinasti Han. Dan kuda giok ini pasti barang berharga. Kalau di masa depan, ini barang langka. Sahabat, ini pusaka keluargaku. Kakek, aku suka barang antik. Berapa harganya? Keluargaku miskin, sampai tak bisa makan. Kalau mau, 3 kilo beras. 3 kilo beras? Kalau terlalu banyak, Tak masalah, kakek. Beras ini 15 kilo. Aku ambil semua. beras apa? Wah, apa bocah ini anak kepala koperasi desa? Kakek, beras ini wangi kalau dijadikan nasi. Kalau bubur, makin lembut. Oke. Semua untukmu. Dijual saat reformasi. Barang-barang ini minimal ganti beberapa rumah tradisional. Masakanku ini di zaman modern pasti buka restoran hotpot viral. Boleh ajak Dewi dan Tante Rahma makan bareng. Biasanya dia takut orang masuk kan? Kok pintunya tak dikunci? Dewi, aku bikin hotpot kambing segar. Mau nggak? Mana dia? Siapa? Rizky. Maaf, Dewi. Aku nggak lihat apa-apa. Aku nggak sengaja. Rizky. Ini kan perbuatan mesum. Dewi, aku sumpah. Aku beneran nggak lihat apa-apa. Jangan ngomong. Rizky, Dewi, ngapain kalian berdiri malam-malam? Tante Rahma. Aku masak hotpot. Mau ngajak kalian cicipi? Hot. Rizky, ngapain panggil paman ke sini? Paman Hendra, aku masak hotpot. Mau ngajak kalian cicipi? Ayo. Kak Rizky, katanya ada daging. Siap, pasti puas. Ayo. Pelan-pelan. Mana mungkin? Banyak lauk enak. Tak usah tanya, makalah saat hangat. Rizky, masa kelaparan ini? Tikus di luar saja sudah dimakan habis. Dapat daging sebanyak ini dari mana? Harum, Kak Rizky. Kok kakak hebat banget? Rizky, makanan ini pasti nggak murah. Hidup paman belum pernah lihat daging enak sebanyak ini. Paman Hendra, Bu Siti, ayo makan dulu. Dah. Hati-hati. Paman Hendra, aku mau tanya sesuatu. Ada apa? Jadi, aku masih ada daging. Tapi uangku hampir habis. Paman tahu di mana bisa jual daging ini buat uang.
Berapa banyak? Lebih dari 15 kilo. Dia sengaja kurangi jumlahnya. Takut aku melarangnya. Bersiaplah, ku bawa ke warung bakpao milik negara. Pak Suman itu teman seperjuangan. Hati-hati. Pak Pratama akhirnya datang juga. Ini siapa? Ini keponakanku, bawa barang bagus. Ke dalam saja. Astaga, sekarang di koperasi dagingnya sudah kosong. Ini apa? 15 kilo daging babi pilihan. Tentukan harga. Ya tuh 20 rupiah per kilo. Tapi mau beli 25 kilo kubis juga? Sayuran segar begini. Ini uangnya. Nanti ada barang bagus, antar ke sini. Makasih, Pak Suman. Makasih, Pak Suman. Ku bawa dia pulang dulu. Ingat, keluar dari sini, dagingnya babi hutan. Sayurnya sisa gudang. Nak. Lagi, panas begini, ngapain keluyuran? Nak, tolong 5 kati kecap, setengah kati garam, 3,5 kati minyak goreng. Suratnya? Tak ada surat tim utama desa tak dijual. Ini. Nak, angkat perlahan. Kalau rusak gimana? Tak apa. Dasar orang kampung, banyak gaya. Tak apa, Rizky. Jangan dipedulikan. Payment kedua, aku punya ide. Ide apa? Aku mau buka titik penjualan. Titik penjualan. Itu pekerjaan tetap. Karena aku mau nikah. Jadi mau buka titik penjualan. Nanti jadi setengah pegawai negeri. Nanti bisa nikah. Bersama istri dan anak. Ada titik penjualan. Lebih gampang jual barang. Hebat, kamu nggak bodoh. Oke, bisa saja. Gini, aku lapor ke kepala dusun dulu. Kamu antar barangnya ke Dewi. Hati-hati dilihat orang. Oke. Kak Rizky, kok kesini? Dewi, aku bawa makanan enak. Makan selagi hangat. Dari mana ini? Barang seberharga ini? Dari rumah Pak Suman di kota. Ngapain terus lihat aku? Enak nggak? Kok baskom ini licin banget? Bu Siti, ini untuk ibu. Bakpao kacang merah. Rizky, panas. Uangmu kan susah didapat. Ibu ambilkan air. Baik. Dewi. Kak Rizky, kamu ngapain sih? Ada adonan di wajah. Kak Rizky, jangan ngaco. Dewi, boleh aku nikahin kamu? Iya. Minum dulu. Makasih, Bu Siti. Panas begini, jangan sampai sakit. Bu Siti, aku mau ngomong. Ada apa? Aku mau nikahin Dewi. Kak Rizky. Bu Siti, surat izin toko saya sudah diajukan ke atasan. Dewi tak akan menderita bersamaku. Anakku, ibu kan juga lihat. Rizky, tanpa kamu di masa kelaparan ini, kami berdua pasti sudah mati. Dia bisa bersamamu, ibu merasa tenang. Duduklah, aku potong kayu dulu. Baik. Dewi, panasan. Di dalam sejuk.
Kak Rizky, aku. Dewi, kalau kamu nggak mau... Kak Rizky, aku mau kok. Tanganmu gemetar banget. Takut bikin sakit. Zaman sekarang, punya suami yang perhatian lebih penting dari apapun. Kak Rizky, besok kita ke kota cari kain merah ya. Rizky! Paman kedua, itu apa? Berita baik! Oh itu... Ketua sudah setuju. Beneran? Tapi... Dan Rp6.000. Oke, nggak masalah. Dewi. Kak Rizky. Dewi, tunggu 3 hari lagi. Aku akan siapkan mahar, datang menikahimu. Beneran? Aku, Rizky, selalu tepati janji. Oke. Aku juga beli kain merah di kota, buat baju baru untukmu. Kau sudah dapat uang, aku ke kota, beli kain terbaik untukmu. Bodoh, mana ada yang nikah pakai kain mahal begitu? Flash sale, Ibu hari ini. Kapas 500 kati, mobil sedan 1, minyak goreng 800 kati. Zaman sekarang punya mobil sedan, bisa-bisa malah ditangkap. Mending minyak goreng 800 kati toko butuh barang ini. Kamu mikirin apa? Gak apa-apa, ayo. Ini kan Rizky dan Dewi. Di depan umum begini malah saling meraba. Benar-benar tak tahu malu. Andy, aku dan Dewi pacaran baik-baik. Jaga bicaramu. Pacaran baik-baik. Kayaknya keluarga Lestari miskin sampai jual anak. Kamu Rizky pasti menipunya. Siapa bilang keluarga Lestari mau jual anak? Semua tahu, suami Jana Lestari mati muda. Rumahnya miskin sampai tak bisa makan. Meski keluargaku miskin, tapi punya harga diri. Warga sekalian, ini surat izin dari Ketua RW. Aku, Rizky, dengan jujur mau nikahi Dewi. Tak ada yang disembunyikan. Surat izin asli. Hal menikah itu urusan keduanya. Orang lain tak berhak ikut campur. Siapa tahu surat izin ini asli atau palsu? Aku dan Dewi akan segera menikah. Tak perlu kamu ikut campur. Lagi pula, aku sudah ajukan toko di desa. Segera akan buka. Nanti kalau kalian mau belanja, tak perlu ke kota lagi. Di sini semuanya ada. Cuma kamu buka toko? Memang aku. Barangnya sudah siap. Lu mau pulung kati daging babi, bapun pulung kati minyak goreng. Besok sampai. Rizky ini sungguh hebat. Benar, kalau tokonya buka, kita jadi lebih gampang. Lihat saja. Dewi, ayo pergi. Abaikan dia. Warga sekalian, toko kita buka hari ini. Beras, daging, minyak, semuanya sudah siap. Kalau ada barang antik di rumah, bawa tukar di sini. Barang antik bisa ditukar beras. Aku punya mangkuk porselen tua. Bisa nggak ya? Coba saja, harganya adil, jujur, dan transparan. Ini barang bagus. Bu, cangkir ini bisa ditukar 2,5 kilo terigu. Oke nggak? Oke, mantap. Rizky, kamu sangat jujur. Coba lihat pedupaan ini. Bisa ditukar apa? Pedupaan ini ditukar 1,5 kilo daging. Oke nggak? Mantap. Mau apa? Aku mau 1,5 kilo minyak. Oke. Makasih Kak Rizky. Kenapa sombong? Nanti kamu yang celaka.
Ini semua barang berharga. Kak Rizky masih sibuk? Sini, Dewi. Ini semua ditukar warga. Jangan lihat cuma barang kecil, tapi harganya mahal. Bagus banget. Nun tahu kalau kita menikah, ini semua harta kita. Kak Rizky, coba asinan obat ini. Bagaimana rasanya? Dewi, masakanmu makin enak. Kamu pinter banget ngomong, bikin aku senang. Sistem flash sale 10.000 aktif. Arang 2.000 kati, daging babi 500 kati. Gula 10.000 kati. Pilih gula 10.000 kati. Toko butuh ini. Kak Rizky, ada yang bisa kami bantu? Kalian datang pas. Ambil, makanlah. Kami nggak tega makan permen ini, Kak Rizky. Makalah, Kak Rizky punya banyak permen. Kak Rizky, nanti kami jaga tokonya. Oke, Kak Rizky tunggu. Pergilah main. Kak Rizky, dapat permen sebanyak ini dari mana? Aku punya caranya. Dewi, mulai sekarang permen di toko kita pasti cukup. Banyak akal ya kamu. Permen ini aku mau simpan buat tetangga, Dik Santoso. Ya, aku juga. Pak Pratam, tepungmu dijual lebih mahal dari di kota. Kok cuma menipu warga desa? Hargaku sudah wajar. Ongkos dari kota mahal, belum tentu segar seperti milikku. Huida. Kau pasti gila uang, kan? Jalan di desa kita buruk. Kak Rizky susah cari barang. Harganya sudah murah. Kau itu cuma gadis belum nikah. Jangan ikut campur. Andy Setiawan, kalau merasa mahal, beli di tempat lain. Toko ini tak terima tukang protes. Oke. Rizky Pratama. Rizky masih beli barang antik? Terima, coba kulihat. Barang bagus. Bisa ditukar berapa makanan? Biar ku berikan 2 karung tepung dan 2,5 kilo daging babi. Bagaimana? Baguslah. Rizky, kau orang yang baik. Berat ya. Saudara Rizky, orang yang baik. Beri kita banyak barang bagus. Iya. Warga desa tetangga juga untung. Kalau ada barang bagus lagi, cari aku ya. Ya, makasih Kak Rizky. Kak Rizky, kenapa kakak kasih mereka banyak barang? Barang mereka itu tak ternilai. Kita kasih lebih sekarang. Nanti kalau ada barang bagus, pasti ke sini. Kakak pintar. Barang ini tak ternilai. Meski ada yang tak bisa kutentukan usianya, tapi teknologi pemalsuan masih rendah. Mayoritas asli. Cuma tukar beberapa kilo daging dan ikan. Dewi, kalau tabungan sudah cukup, hidup kita akan makin baik. Ya. Saudara Rizky, bawa beras dan daging lagi ya. Paman Suban, kali ini aku siapkan 50 kilo daging dan sayur. Coba lihat kualitasnya. Kualitasnya bagus. Paman puas. Hitunglah. Nggak usah, aku percaya. Paman Suman, aku pamit. Hati-hati. Permisi, kain ini buat istriku. Buat baju berapa? Permisi, Anda beli terlalu banyak. Nggak banyak, buat kebutuhan. Dan ini, aku ambil semua. Anda mau kosongkan koperasi ya? Sini.
Flash sale hari ini. Daging babi 1000 kg, sabun 5000 batang, sayur 5000 kg. Pilih 5.000 batang sabun. Di zaman ini, itu barang langka. Saudara Rizky, kamu bawa pulang koperasi ya? Warga, hari ini ada daging sapi. 500 gram tiap rumah. Semua dapat. Saudara Rizky, orang baik banget. Dewi, ini buatmu. Warna kain ini cantik banget. Kok kamu tahu aku suka warna ini? Aku ingat semua yang kamu suka. Warga sekalian, kita bagi daging sapi. Setiap rumah 500 gram. Semua dapat. Rizky, kamu benar-benar pembawa hoki desa kita. Benar, lihat daging sapinya segar sekali. Akhirnya kita bisa makan daging. Rizky, apa kau tak bagi daging sapi ke keluargaku? Andy Setiawan, daging sapiku ini untuk dibagikan ke warga desa. Seingatku, 2 hari lalu, bukannya kau mau laporkan aku? Daging sapiku ini, kau pasti tak sudi. Kau menindasku! Andy, Rizky demi desa kita sudah banyak berbuat baik. Jangan cari masalah. Benar, kalau tak puas, beli sendiri sana. Kalian semua sudah dibelinya. Rizky Pratama, tunggu saja. Aku akan melaporkanmu. Rizky, dia itu orangnya pendendam. Kamu harus hati-hati. Payment kedua, tenang saja. Dia tak akan bisa apa-apa. Memang begitu. Tapi kalau dia main kotor, sulit untuk diantisipasi. Kita berbuat benar, tak takut padanya. Ayo, warga sekalian. Kak Rizky, minum sup daging sapi, biar badan hangat. Daging ini baru dibagikan hari ini. Warga bilang, daging ini sangat enak. Enak. Nanti hidup kita akan makin baik. Daging ini akan cukup. Ya, Sepertinya mau hujan. Kalau hujan terus begini, takutnya banjir. Kak Rizky, masuklah. Dingin di luar. Dewi, kalau hujan tak reda, desa kita bisa kena imbasnya. Iya, ladang kita hampir kebanjiran. Flash sale hari ini, daging babi 3000 kati, beras 600 kati, sepeda klasik 28 1 buah. Pilih daging babi 3.000 kati saja. Setidaknya sementara, tak perlu repot soal daging babi. Rizky, kawan, desa kita banjir. Semua pangan terendam. Apa? Parah nggak? Pasukan kabupaten, semua ke lokasi. Desa kita kurang pakaian dan pangan. Takutnya banyak yang mati tahun ini. Kita tak bisa diam saja. Kamu sudah pulang. Duduk. Wi, aku mau donasi ke desa kita. Kak Rizky, aku dukung. Kita harus bantu. Aku mau donasi 100 kati beras dan 500 kati ayam. Kita punya sebanyak itu. Tentu. Saudara Rizky, kamu bintang keberuntungan desa kita. Kita kan sesama warga, bantu semampu kita. Kak Rizky, hati-hati di jalan. Tunggu aku. Ya. Hoyo. Sahabat Rizky, terima kasih banyak. Bantuan ini sangat membantu. Sudah semestinya para tentara demi bencana rela bertaruh nyawa. Aku harus ikut bantu.
Sahabat Rizky, untuk berterima kasih atas bantuanmu dan kemurahan hatimu, saya sudah ajukan ke atasan untuk beri Anda piagam. Harusnya segera dikirim ke rumah Anda. Anda terlalu berlebihan. Sudah sepantasnya. Aku bantu warga sekalian. Ayo, warga sekalian, sini. Minum sup daging babi hangat. Ayo, sini. Makasih. Ayo, sini. Bagi ke semua. Saudara Rizky, kita sudah bertahun-tahun tak makan daging babi. Tak disangka saat bencana ini bisa makan. Saudara Rizky, kamu benar-benar penyelamat desa kita. Jangan begitu. Asal kalian kenyang dan hangat, aku sudah puas. Saudara Rizky, tanpamu, hidup kita tak tahu bagaimana bertahan. Benar, kau tak cuma donasi barang, tapi turun tangan. Kita tak tahu cara berterima kasih. Warga sekalian, kita kan satu keluarga. Susah, kita tanggung bersama. Dewi, kamu sudah sibuk seharian. Istirahatlah. Kak Rizky, melihat warga begitu senang, aku tak merasa lelah. Iya, bisa bantu mereka, hatiku jadi tenang. Kita harus banyak berbuat baik, agar warga hidup lebih baik. Kita berusaha bersama. Daging babi ini dari mana? Aku tak percaya tak bisa temukan celahmu. Kamu lagi ngapain? Rizky, kulihat daging babimu terendam hujan. Takutnya rusak. Aku bantu saja. Bantu? Andi? Karena bantuannya sangat unik. Ngomongnya gitu. Kamu ini mau curi kan? Jangan ngawur, aku lagi bantu. Bantu? Kerja di rumah sendiri kamu aja males. Masa bisa bantu orang? Andy, kamu dasar tak tahu diuntung. Saudara Rizky udah banyak bantu kita. Kamu malah ngaco di sini. Ya, lihat kalian semua. Udah dibelinya. Tahu nggak? Kalau kamu ada masalah sama aku, bilang aja langsung. Jangan main curang di belakang. Oke. Saja. Lihat saja nanti. Saudara Rizky, abaikan saja. Dia itu cuma preman. Benar, betul. Kami dukung kamu. Makasih semuanya. Ayo lanjut angkat. Jangan sampai barang rusak. Oke, ayo. Jangan sampai flu. Gak apa-apa, hujan segini gak masalah. Kak Rizky, kita jujur, gak takut sama Andi. Kita gak merasa bersalah, biarin aja. Banjir ini menghancurkan panen. Hidup warga bagaimana nantinya? Kak Rizky, jangan cemas. Kita cari solusinya bersama. Kita harus segera bantu warga melewati masa sulit. Ya. Flash sale 10.000 hari ini, 2.500 kg tepung, 3.000 kg kentang, 3.030 sepeda. Beli 2.200 kg tepung saja. Warga saat ini paling butuh makanan. Ayo warga sekalian, aku siapkan tepung untuk kalian. Tiap orang 500 gram. Semua pasti kebagian. Semua pasti kebagian. Saudara Rizky, kau benar-benar penyelamat desa kita. Benar, betul. Kau sungguh bantuan tepat waktu, Saudara Rizky. Tanpamu, entah bagaimana hidup kita bisa bertahan. Kita kan sesama warga, bantu yang bisa. Meski panen hancur, tapi kita punya tepung ini. Setidaknya tak kelaparan. Benar, Saudara Rizky, sungguh bintang keberuntungan kita. Ayo, ayo. Terima kasih, Saudara Rizky. Terima kasih, Bang Rizky. Kak Rizky, sudah seharian sibuk. Istirahatlah. Dewi, melihat warga senang, aku tak merasa lelah. Rizky Pratama. Berbarangmu tak jelas.
Petugas keamanan kabupaten akan menahanmu untuk diselidiki. Andy Setiawan. Barangku itu legal. Kenapa kamu curiga? Legal. Lalu tiba-tiba ada banyak barang. Di mana penjelasannya? Aku, Rizky Pratama, jujur dan bersih. Sumber barangku jelas. Kalau ada bukti, tunjukkan saja. Rizky Pratama, ikut kami ke kabupaten untuk diselidiki. Kalian tak bisa satakan orang. Aku tak bersalah. Bawa bukti baru bawa aku. Tidak, aku harus cepat panggil warga untuk bantu. Warga, cepat ke sini. Orang kabupaten mau tangkap Kak Rizky. Ada apa? Apa? Orang kabupaten mau tangkap saudara Rizky. Kalian harus bantu Kak Rizky. Ayo kita lihat. Ayo pergi lihat. Kawan-kawan, kita panggil keluarga Wijaya, Pratama, dan juga keluarga Santoso, tetangga sebelah. Ayo warga. Kenapa kalian tangkap saudara Rizky? Dia penyelamat desa kita. Benar, barang saudara Rizky semuanya legal. Kenapa kalian fitnah orang baik? Semua tenang, kami cuma periksa rutin. Kalian mau membelanya? Saudara Rizky, jangan ikut mereka. Mereka sengaja mempersulitmu. Benar. Jangan biarkan orang baik disakiti. Benar warga, kalian harus bantu Kak Rizky. Benar, kita tak bisa diam saja. Ayo ke kabupaten, minta penjelasan. Tenang semua, kami cuma periksa rutin. Periksa apa? Saudara Rizky sudah banyak berbuat baik. Gini caramu memperlakukannya. Saudara Rizky itu penolong besar kita. Jangan menuduh orang baik. Betul. Warga sekalian. Saya datang sahabat Rizky plakat penghargaan. Sahabat Rizky saat bantu banjir berkontribusi luar biasa. Dia pahlawan besar kita. Hebat. Bagus, pahlawan besar. Sahabat Rizky, terima kasih atas bantuanmu saat bantu banjir. Kamu panutan kita semua. Makasih, Pak. Warga dalam kesulitan, aku tak bisa diam saja. Ada apa dengan kalian? Kenapa menuduh pahlawan? Maaf. Kami juga dibohongi laporan orang jahat. Makanya kami periksa rutin. Nanti pastikan fakta dulu. Jangan tuduh orang baik. Baik, Pak. Saudara Rizky, kamu benar-benar kebanggaan kita. Benar, saudara Rizky, pahlawan besar. Kak Rizky, aku sudah tahu kamu takkan apa-apa. Makasih dukunganmu dan warga. Sahabat Rizky, soal kejadian ini, maaf kamu harus menderita. Tenang saja, kalau kedepannya ada kesulitan, cari saja saya di kabupaten. Saya pasti akan bantu. Makasih, Pak. Dengan kata-kata itu, hati saya jadi lega. Kamu pahlawan besar kabupaten kita. Tak boleh biarkan kamu menderita. Lihat semua, Adi mau kabur. Ini ulahmu, bikin saudara Rizky diselidiki. Andy benar-benar brengsek. Kalian salah sangka. Hajar dia. Betul. Salah sangka. Hei, warga sekalian. Jangan pukul. Jangan pukul. Jangan pukul. Pukul takkan selesaikan masalah. Saudara Rizky, dia jahat padamu. Kamu malah melepaskannya. Dia salah. Pasti akan dihukum. Kalau dia mati, itu rugi bagi kita. Kamu cari masalah sama Rizky lagi. Apa hak Rizky jadi sehebat itu? Aku tak terima. Tak terima, terus apa gunanya? Sekarang di desa, siapa yang tak dukung Rizky? Sampai aku di desa dijauhi semua orang. Bukankah ini juga demi kebaikan kita? Demi kebaikan kita? Lihatlah sekarang, warga sekitar anggap kita musuh. Bukankah kau hancurkan kita? Rizky, tunggu saja. Aku takkan biarkan kau tenang. Kalau kamu cari masalah sama Rizky lagi, aku pulang ke rumahku dan takkan kembali. Aku mengerti. Kak Rizky, biar aku gosok punggungmu. Dewi, apa ini tak berlebihan? Kamu sudah banyak bantu warga. Gosok punggungmu tak masalah. Maaf merepotkanmu.
Pagi, Saudara Rizky. Pagi. Kak Rizky, sudah sarapan? Sudah, pagi. Kalian sudah? Sudah. Saudara Rizky, pedang ini warisan leluhur kami. Hari ini untukmu. Mana bisa? Ini pusaka keluarga kalian. Aku tak bisa terima. Tanpamu, kami pasti sudah mati kelaparan. Pedang ini untukmu. Kami rela. Pedang ini bagus. Tapi tak bisa gratis. Nanti ke toko, ambil sekarung beras. Anggap saja kita saling bantu. Saudara Rizky, Anda terlalu sungkan. Saudara Rizky, ini telur dari kami. Bawa pulang untuk tambah tenaga. Kak Rizky, ini sayur dari kami. Coba rasakan. Makasih warga, kalian terlalu sungkan. Warga sungguh ramah. Kalian sungguh ramah. Aku cuma bantu sedikit, cuma hal kecil. Kak Rizky, mereka tulus mau berterima kasih. Kakak pantas dapat semua ini. Flash sale Rp9.000. Hari ini 1.500 kg daging kambing 500 kg, beras 2.500 kg semangka. Daging babi dan sapi sudah ada. Buat lepas dahaga. Sistem pintar. Aku pilih 2.500 kg semangka. Semangka ini enak. Nanti aku ajak Ningsi dan yang lain cicipi. Ayo, cepat makan semangka. Baru dipetik, masih segar. Semangka ini manis. Kak Rizky, kamu baik banget. Rizky, kamu perhatian banget. Masih mengundang kami makan semangka bareng. Rizky, semangka ini manis. Kamu ini orangnya luar biasa. Bu Rahmawati, Paman Hendra, hal kecil kok, asal kalian suka. Kak Rizky, toko kakak ini makin laris ya. Pantas jadi pria paling hebat di desa kita. Lani datang. Pilih aja yang mau. Kak Rizky, mau tolong pilihkan selera kakak bagus? Pasti tahu yang paling cocok buatku. Kak Rizky, lihat ini. Katanya wanita yang pakai ini akan jadi sangat cantik. Menurutmu, kalau aku pakai, apa aku jadi lebih menawan? Kalau mau, ambil saja. Harganya di label. Kak Rizky, aku baru dapat arak tradisional. Kalau luang, mampir ke rumahku. Kita minum bareng. Malam ini, pintunya tak kukunci. Lani, toko ini tempat jualan. Kalau mau minum, cari orang lain. Kak Rizky, kakak memang sibuk banget. Tapi meski sibuk, butuh orang yang peduli kan? Bener kan? Makasih perhatiannya. Aku sendirian juga baik. Kenapa Lani kesini? Pakaiannya kok... Kak Rizky, biar aku bantu rapikan raknya. Dewi datang. Kebetulan kita rapikan barang baru. Dewi datang. Kebetulan ya. Lani juga belanja ya. Kak Rizky, aku duluan. Lain kali aku datang lagi. Hati-hati. Kak Rizky, apa Lani suka sama kakak? Dewi, kamu mikir berlebihan. Dia cuma belanja. Tapi pakaiannya tadi kok. Dewi, jangan mikir berlebihan. Dia gimana pun. Ayo, lanjut kerja. Lani Pratama hari ini berpakaian begitu, bahkan sengaja menempel pada Kak Rizky. Sebenarnya dia mau apa? Kak Rizky, kakak benar-benar sibuk. Tapi walau sibuk, butuh orang yang peduli di sisimu. Benar kan? Apa Kak Rizky akan tergoda? Dia begitu agresif. Apa Kak Rizky? Kak Rizky, udah pulang? Pasti capek. Biar kuambilkan air. Nggak usah. Dewi, udah larut kok belum tidur? Nggak bisa tidur. Mau nunggu kakak pulang. Pasti capek. Cepat istirahat. Makasih Dewi, selalu perhatian. Kak Rizky, kakak belum tidur?
Setelah minum teh ini, aku tidur. Hari ini, apa Lani datang mencarimu? Dia datang ke toko tadi. Kenapa? Pakainya terbuka banget dan terus nempel ke kakak. Kakak nggak ngeladenin kan? Dewi, kamu cemburu? Mana ada. Aku cuma takut kakak terpikat olehnya. Dewi, tenanglah. Di hatiku cuma ada kamu. Di hatiku juga cuma ada kakak. Dewi. Kak Rizky, aku selamanya milik kakak. Aku tahu perasaanmu. Kak Rizky, aku mau. Kak Rizky, kakak bakal direbut orang kan? Dasar bodoh. Di hatiku cuma ada kamu. Tak ada yang bisa merebutku. Rizky, ibu bawa telur buat. Bu dan Dewi, gimana? Sudah saatnya resmi, kan? Warga desa semua melihat. Ibu jadi tak tenang. Tenang saja, Bu. Aku sudah siap. Beberapa hari lagi, aku dan Dewi akan menikah. Beri status padanya. Syukurlah. Kalian bisa bersama. Ibu sangat senang. Tenang saja, Bu. Aku pasti akan buat Dewi hidup enak. Ibu tenang saja. Kak Rizky, kamu mau ke toko pagi-pagi begini? Ada urusan di toko. Kak Rizky, kamu tiap hari sibuk banget. Dan gak ada yang temani. Kak Rizky, lihat dak rok baruku? Gimana? Lani, aku ada urusan. Aku duluan. Kak Rizky, kamu benci aku ya? Hani, aku dan Dewi akan segera menikah. Jangan bikin orang salah paham. Dewi, apa sih kelebihanmu? Aku tak percaya kamu bisa terus sombong. Flash sale 10.000. Satu set gaun pengantin, satu mobil, satu ponsel. Aku pilih gaun pengantin barat. Pilihan berhasil. Dewi, aku pasti akan memberimu pernikahan yang layak. Paman, aku datang menjenguk. Rizky datang. Ayo, duduk. Kok hari ini ada waktu? Paman, aku akan segera menikah. Khusus datang kasih undangannya. Bagus. Kamu tak punya orang tua sejak kecil. Pamanlah yang jadi wali kamu. Soal ini, Paman pasti akan adakan dengan meriah. Paman, kalau Paman tak menolongku sejak kecil, aku pasti sudah mati kelaparan. Jasa Paman akan kucatat seumur hidup. Ini kan Rizky. Kenapa? Mau numpang makan di rumah Paman lagi? Bu Melati, datang ya. Desa Pratama, kalian miskin makan aja nggak bisa. Rizky, kamu harus kerja keras. Jangan sampai kecewakan pamanmu. Bu Melati, ngomong apa sih? Rizky sekarang sudah sukses. Dia kedepannya pasti makin baik. Oh ya? Selamat ya. Tapi Rizky, istrimu itu jangan-jangan asal cari di desa? Bu Melati, istriku orang desa. Tapi dia rajin dan baik. Dibanding mereka yang cuma bisa ngomongin, dia jauh lebih baik. Sudah bisa melawan ya? Udah berani ya? Bu Melati, kalau nggak ada urusan, pulanglah dulu. Aku dan Rizky masih mau ngobrol. Rizky, hidup itu buat dirimu sendiri, bukan buat dilihat orang. Paman, aku pasti akan hidup baik. Tak akan bikin Paman repot. Bagus, Paman tenang saja. Paman, ini khusus dibawa dari kampung. Ini tanda perhatianku. Kamu ini, bawa apa ini?
Kita tak kurang apa-apa. Pema, lihat saja. Ini daging... Rizky, dapat dari mana? Lemak dan dagingnya seimbang. Jelas premium. Seumur hidupku, belum pernah lihat daging sebaik ini. Rizky, dapat dari mana daging ini? Paman, ini aku bawa dari desa. Khusus pilih yang terbaik buat Paman cicipi. Kamu ini boros sekali. Kita tak kurang apa-apa. Sebaiknya daging ini disimpan buat Dewi buat tambah tenaganya. Paman, jangan tolak lagi. Selama ini, kalau tak dibantu Paman, mana mungkin aku seperti sekarang. Ini tak seberapa. Baik. Rizky sudah dewasa. Paman terima niat baikmu. Daging dari mana? Jangan-jangan Rizky mencurinya ya? Bu Melati, ngomong apa sih? Ini semua Rizky bawa dari desa. Jangan asal ngomong. Di desa ada daging sebaik ini. Aku tak percaya. Bu Melati, ini dari desa. Babi dan sapi ternak sendiri. Kalau belum pernah makan, bisa cicipi. Siapa yang peduli? Bu Melati. Rizky ini perhatian. Dagingnya bagus kan? Di kota kita saja belum tentu bisa beli. Sopame. Rizky, kamu sudah sukses. Paman senang. Paman, kalau Paman tak menolongku dari kecil, aku pasti sudah mati kelaparan. Kebaikan Paman akan kuingat seumur hidup. Baik. Paman bangga padamu. Hiduplah dengan baik. Jangan buat Paman cemas lagi. Oh ya, Paman. Beberapa hari lagi, aku mau adakan resepsi. Aku mau ke pasar di kota, mencari barang yang bisa dibeli. Bisa bawa aku? Boleh. Ini kan hal besar. Paman pasti temani kamu. Rizky, tunggu sebentar. Ya. Rizky, ambil uang ini. Beli apa saja yang perlu. Jangan hemat. Paman, aku tak bisa terima. Aku punya uang. Jangan sungkan, ambillah. Aku terimanya, Paman. Tapi uang ini tak bisa aku terima. Aku sudah siapkan uang. Sini, lihat. Rizky, dari mana uang sebanyak ini? Baiklah. Kamu sudah dewasa. Paman takkan. Berangkat sekarang. Baik, ayo berangkat. Kalian mau kemana? Rizky mau ke kota beli barang. Aku temani dia. Kebetulan, aku juga mau ke kota. Boleh bareng? Bu Melati, kalau ibu tidak repot, ayo ikut. Ayo. Ayo. Sudah kuduga. Kok kamu sebaik itu bawa banyak daging? Ternyata mau pakai uang pamanmu buat mahar. Rizky, kalau butuh apa-apa, bilang ke Paman. Paman hafal pasar kota. Ada Paman, aku jadi tenang. Rizky, pernikahanmu ini sangat mewah. Barang dari pasar kota pun mau dibeli. Bu Melati, pernikahan itu penting. Harus disiapkan dengan matang. Iya, tapi jangan boros. Tak ada warga desa yang pernah lihat pesta sebesar ini. Bu Melati, Rizky sudah dewasa. Kita tak perlu khawatir. Cuma asal ngomong. Rizky, ada jual permen. Ayo, lihat permen Nika. Ya, Paman. Permen ini berapa? 50 sen. Murah banget. Sini, ini. Rizky, kamu sungguh boros ya. Dari mana anak ini dapat uang sebanyak ini? Bu Melati, pernikahan itu penting. Uang yang harus dikeluarkan tidak boleh kurang. Iya, warga desa tak pernah lihat pesta sebesar ini. Paman, lihat. Paman, sepedanya bagus kan? Ini sepeda klasik 28 kan?
desa kita cuma ada sedikit. Rizky, kamu nggak mau beli ini kan? Orang biasa nggak bisa beli ini. Selera kamu bagus. Langsung suka sepeda klasik 28 terlaris. Berapa? 5.000. 400.000? Mahal banget. Rizky, kan sok kaya. Kalau nggak mampu, jangan paksa. Oke, ini saja. Mas, ini cepat banget. Sepedanya jadi milikmu. Rizky, kamu beneran beli? Ya, Paman. Nanti pasti berguna. Paman juga bisa pakai. Rizky ini kaya banget. Sepeda klasik 28 ini kamu bisa beli. Rizky, kamu kaya ya. Bisa beli sepeda klasik 28. Seharian ini habis sekitar 300.000 rupiah. Bu Melati, nikah itu penting. Tak boleh hemat. Rizky, soal nikahmu sudah pasti belum? Bu Melati, nikah Rizky sudah lama diputuskan. Gak usah ikut repot. Cuma nanya-nanya. Rizky ini anak yang sukses. Sebagai yang lebih tua, harusnya... Rizky, Bu Melati mau ngomongin sesuatu. Silakan, Bu. Aku punya putri kedua. Dia cantik banget. Banyak cowok di desa yang naksir dia. Kalau nikahmu belum pasti... Siapa kau? Makasih perhatiannya, Bu. Soal nikahku, sudah diputuskan. Dewi itu gadis baik. Aku sangat puas. Oh, gitu. Kamu sungguh beruntung. Tapi Rizky, Bu Melati mau kasih nasihat tulus. Soal nikah, jangan gegabah. Pilih yang baik. Makasih, Bu Melati. Aku paham. Ya sudah, kamu sudah yakin. Bu Melati tak akan bilang apa-apa lagi. Rizky ini dulu miskin banget. Kok sekarang bisa sekaya ini? Ya, andai dulu aku suruh putriku lebih dekat dengannya. Sekarang malah diambil orang lain. Paman. Ini. Ngapain ini? Mana bisa Paman terima uangmu? Aduh, Paman, jangan tolak. Kebaikan Paman sejak kecil, aku selalu ingat. Uang ini anggap saja sebagai wujud baktiku. Baiklah, kamu sudah dewasa. Paman terima saja. Pemen, pernikahan 3 hari lagi. Harus datang ya. Tenang, Paman pasti datang. Ya. Aku duluan. Baik, hati-hati. Pak Pratama, si Rizky itu kok bisa seberhasil ini? Bisa-bisanya dia kasih 200.000 rupiah. Dia sudah dewasa, suka berterima kasih. Pak Pratama, si Rizky itu belakangan ini ngapain? Kok bisa jadi kaya? Aku juga kurang tahu. Katanya di desa buka agen penjualan. Agen penjualan? Itu bisa dibilang setengah pegawai negeri. Pak Pratama, si Rizky itu sungguh luar biasa. Dia memang sukses. Pak Pratama, si Rizky itu dulu miskin banget. Kok bisa seberhasil ini? Si Rizky itu dari kecil rajin kerja. Bisa sehebat. Itu juga hasil usahanya sendiri. Iya, dia jadi sukses banget. Kok dulu aku nggak sadar ya? Ini kan Rizky. Sepeda klasik 28 ini sangat mewah. Rizky, kamu hebat. Belum ada yang beli di desa kita barang mahal begini. Warga sekalian, kalau butuh sepeda ini nanti, cari saja aku. Cuma sepeda usang kan? Ngapain so hebat? Andy, kok kamu cemburu banget? Rizky kan di desa kita yang pertama beli sepeda. Ini bikin bangga desa kita. Memang Rizky hebat. Kita harus senang buat dia. Sudahlah. Kalian semua puji saja dia terus. Warga sekalian, aku, Rizky, bisa sampai hari ini tak lepas dari bantuan kalian. Aku janji, nanti akan membimbing kalian jadi kaya bersama. Biar hidup desa Pratama kita makin baik. Kami percaya. Baik, kami percaya. Desa kita punya pemuda sepertimu, sungguh beruntung.
Pria sehebat Rizky, kenapa bukan milikku? Kok dulu tak sadar dia sehebat ini? Nanti aku pasti cari pria yang lebih hebat. Flash sale 10.000 hari ini. 1.500 kg kue kacang hijau, 1.000 kg tomat, 500 kg kurma merah. Aku pilih kue kacang hijau. 200 kg kue kacang hijau sudah tiba. Baguslah, kebetulan beberapa hari lagi aku akan menikah. Bisa dibagikan ke warga. Kak Rizky, apa makanan enak ini? Sini. Ini kue kacang hijau. Manis loh. Enak banget. Kak Rizky baik banget. Kak Rizky, ini yang paling enak pernah aku makan. Syukurlah. Kalau suka, sering datang ya. Kak Rizky punya banyak makanan enak. Dewi, kamu datang. Kak Rizky udah pulang. Dewi, ini buat kamu. Khusus buat kamu. Krim wajah dan ikat rambut merah. Semoga suka. Kak Rizky, kamu sangat perhatian. Makasih. Asal kamu suka. Kedepannya, barang yang kamu suka akan kusimpan untukmu. Kak Rizky, kamu baik banget. Rizky ini pintar dan perhatian. Dewi sungguh beruntung. Benar, Rizky tak cuma baik pada Dewi, pada warga kita juga tulus. Memang anak baik. Rizky, desa kita punya pemuda sepertimu. Sungguh berkah bagi kami. Ayo, masuklah, ayo. Selamat! Rizky, selamat ya, pasangan serasi. Iya Rizky, kamu kebanggaan desa kita. Dewi menikah denganmu, dia sungguh beruntung. Makasih warga sekalian. Aku pasti akan baik pada Dewi. Ayo, masuklah. Dewi, kamu sungguh beruntung. Rizky rajin dan setia. Pria seperti dia sulit dicari. Rizky pada warga kita sangat baik. Pada Dewi pasti lebih baik. Sungguh membuat iri. Tante, jangan memujiku. Aku malu. Dewi, ayahmu pergi tepat. Mama bisa. Mama sangat puas. Tenang, Ma. Aku pasti akan berbakti pada ibu. Tante Rahma, jangan sedih. Hari ini kan hari bahagia Dewi. Kita harus senang. Iya, Dewi menikah dengan keluarga baik. Kedepannya, pasti akan makin baik. Dewi, Mama tahu kamu anak yang baik. Setelah menikah, harus perhatian. Jaga Rizky baik-baik. Tenang, Ma. Aku pasti jadi istri yang baik. Tanpa Rizky, kita pasti sudah mati kelaparan. Dia anak yang baik. Kamu harus menghargainya. Tenang, Ma. Aku pasti akan baik pada Kak Rizky. Keluarga Rizky kaya. Hari ini dia nikah. Warga semua di pesta. Ini kesempatan bagus buat kita. Tenang, Bang Andi. Kita sudah survei tempatnya. Kali ini pasti bisa barang berharganya dibawa semua. Iya, Bang Andi. Ku dengar di rumahnya banyak barang berharga. Kali ini kita pasti bisa untung besar. Ingat, harus cepat. Jangan serakah. Kalau ketahuan orang, kita tamat. Tenang, Bang Andi. Kami pasti nurut. Pasti aman. Jangan banyak omong. Kita segera bertindak. Sudah ingat? Ingat, Bang Andi. Sembunyi. Paman! Rizky. Jangan salahkan Paman. Paman bisa datang ke pernikahanku. Aku sangat senang. Paman orang terpenting bagiku. Paman datang, hatiku jadi tenang. Rizky, kamu... Melihatmu sudah berkeluarga, Paman sangat senang. Pak pejabat, Anda bisa datang ke pernikahanku. Sungguh suatu kehormatan. Rizky, kamu pemuda teladan kabupaten kita. Saat bantu banjir, kamu berada di barisan terdepan dan memberikan kontribusi besar. Sekarang kamu sudah berkeluarga, mana mungkin aku tak datang? Rizky, kamu bisa mengundang pejabat besar kabupaten. Paman, Pak pejabat selalu peduli pada desa kita.
Aku cuma ikut kecipratan untung. Hebat. Paman Bang bawa nama baik keluarga Pratama. Pak, Rizky keluarga Anda pemuda hebat yang langka. Masa depannya cerah. Pak pejabat berlebihan. Rizky bisa seperti ini berkat bantuan semua. Eyo, Paman, Pak Pejabat. Kalian bisa datang ke pernikahanku. Aku sangat senang. Ayo, duduklah. Keluarga sekalian, kalian bisa hadir di pernikahan kami. Aku sangat senang. Kami bersulang untuk kalian. Oh, lah. Rizky, Dewi, semoga langgeng. Cepat dapat anak. Terima kasih atas doanya. Pelan-pelan, jangan bikin suara. Kalau udah dapat barang, kita kabur. Tenang, Bang Andi. Ini kan bukan pertama kalinya. Ini kan kesempatan besar. Kudengar toko Rizky banyak barang bagus. Kita pasti untung besar. Jangan banyak omong, cepat mulai. Kalau udah dapat barang, kita kabur ke gunung. Dengar? Siap, Bang Andi. Mereka lagi ngapain? Aneh banget. Andy! Barang Rizky, beraninya kamu! Hendra, dengar ya. Bukan urusanmu. Jangan ikut campur. Cepatnya. Selama ada aku, kalian takkan berhasil. Rizky kan baik padamu. Lakuin ini, tak tahu diuntung. Dengar ya. Karena kau tak tahu diri, jangan salahkan aku. Habisi dia. Tak tahu diri. Biarin dia. Cepat ambil barang dan pergi. Ayo. Ambil. Rizky. Rizky, tolong. Ada yang teriak. Sepertinya suara dari warung di sana. Warga, hentikan dulu. Ayo, kita periksa. Paman Hendra, kenapa? Siapa yang memukul Paman? Rizky, tak bisa hentikan Andi. Andi brengsek itu. Berani curi dan mukul. Ayo, tangkap dia. Jangan biarkan dia kabur. Pencar dan cari. Pastikan temukan mereka. Ayo! Bang Andi, gimana ini? Warga udah nyusul. Gawat, mereka banyak. Kita gak bisa kabur. Jangan banyak omong. Cepat lari. Kalau ketangkap, kita tamat. Di sana. Jangan biarkan mereka kabur. Kalian tiga brengsek. Jangan biarkan mereka kabur. Kalian mau ngapain? Minggir semua. Hedi, kamu maling barang orang. Malah mukul orang. Kamu benar-benar brengsek. Dasar brengsek. Beraninya kamu lakuin ini. Serang. Jangan pukul. Jangan pukul. Beraninya kalian maling. Berhenti. Jangan sampai mati. Berhenti. Aku salah. Andy, kamu maling. Malah mukul Paman Hendra. Kamu benar-benar lancang. Rizky. Ampuni aku. Berhenti. Berhenti. Sekarang baru sadar. Terlambat. Orang begini harus diserahkan ke hukum untuk dihukum. Desa kita tak boleh tolerir pengkhianat begini. Warga, berkat kalian hari ini. Kalau enggak, mereka pasti kabur. Saudara Rizky, kita akan keluarga. Jangan sungkan. Bawa mereka ke pos keamanan. Biar mereka dihukum oleh hukum. Rizky, jangan. Rizky, jangan. Rizky, jangan biarkan mereka merusak suasana. Biar saya yang urus. Terjadi hal ini di pernikahan. Saya minta maaf. Jadi bahan tontonan. Rizky, kamu pemuda teladan desa kita. Hari ini hari bahagia kamu. Jangan biarkan... Kalian bawa Andi ke penjara. Proses hukum takkan diampuni. Baik, Pak. Ada, Bapak. Mereka itu pasti tak bisa kabur. Rizky sungguh beruntung sampai Bapak peduli padanya. Warga sekalian, hari ini aku dan Dewi menikah. Tak disangka hal ini terjadi, membuat kalian cemas. Rizky, jangan bilang begitu. Ini bukan salahmu. Benar Rizky, kita kan satu keluarga. Jangan dipikirin. Terima kasih atas dukungan kalian. Sebagai tanda terima kasih, semua yang hadir hari ini bisa dapat gratis 2,5 kg kue kacang hijau. Biar ikut merayakan. Bagus. Rizky, kamu terlalu baik. Rizky, ayo lanjut. Jangan buat mereka lama menunggu. Baik, ayo lanjut.
Rizky, Dewi, selamat menikah. Semoga bahagia. Baik, makasih Paman. Warga sekalian, hari ini putriku menikah. Ayo bersulang. Semoga bahagia sampai tua. Bagus, bersulang, bersulang. Ke kamar, ke kamar. Rizky, Dewi, cepatlah kalian berdua. Rizky, Dewi itu gadis baik. Jangan perlakukan dia dengan buruk. Tenang saja. Aku pasti akan baik pada Dewi. Sudahlah kalian. Rizky, selamat menikah. Cepatlah punya anak. Kami tak akan mengganggu kalian. Ya, kami masih menunggu pesta sebulan anak kalian. Ayo, kita bubar. Dewi, kamu pasti capek hari ini. Tidak kok. Hari ini adalah hari terbahagiaku. Dewi, tenang saja. Aku pasti akan baik padamu dan membuatmu hidup enak. Aku percaya padamu. Mari kita berusaha agar hidup kita makin makmur. Dewi, kamu cantik banget hari ini. Jangan bilang begitu. Aku beneran serius. Dewi, mulai hari ini, kamu adalah istriku. Aku pasti akan baik padamu. Buat kamu hidup enak. Aku juga pasti akan jadi istri yang baik. Flash sale 10.000 hari ini. 1.000 paket popok, 1.000 kati susu bubuk, 30 kereta bayi. Sistem pintar. Kenapa kamu aktif pas waktu begini? Ini nggak pas banget. Kamu kenapa? Apa ada yang nggak enak badan? Nggak apa-apa, cuma kepikiran sesuatu. Pengguna utama, silakan pilih segera. Hitungan mundur. 10, 9, 8. Sistem pintar, apa yang kamu rekomendasikan ini? Popok, susu bubuk, kereta bayi. Anakku dan Dewi belum ada tanda-tandanya. Siapkan lebih awal, biar aman. Pengguna utama, silakan pilih segera. Benar juga. Barang ini pasti dibutuhkan anak nanti. Baik juga simpan sekarang. 6, 5, 4. Aku pilih 1.000 kati susu bubuk. Pilihan berhasil. Kamu kenapa? Apa ada yang kamu sembunyikan dariku? Nggak apa-apa. Tadi aku cuma kepikiran anak kita. Jadi aku seneng banget. Ngomong apa sih? Dewi, kita harus berjuang bersama. Biar anak kita hidup enak. Kita berjuang bersama. Dewi, Rizky rajin dan tangguh. Hidupmu nanti akan makin baik. Iya, Rizky baik padaku. Aku puas. Ngobrol apa? Seru bang. Jangan lagi memuji Rizky ya? Lani, ada perlu apa? Emang gak boleh denger-denger? Tapi ya, ku denger Rizky lagi sibuk banget, sampai lupa rumah. Dewi, jangan terlalu capek ya. Aneh, ngomong apa kamu? Rizky memimpin warga desa kita bangun kandang babi, gali kolam ikan. Itu semua demi kita. Ngomongmu itu kok sinis banget sih? Itu semua buat kebaikan Dewi. Kalian belum tahu kan? Aku juga tunangan. Calon tunanganku orang terkaya di desa Wijaya. Selamat ya Lani. Selamat. Dewi, jangan pura-pura tenang gitu. Aku tahu di hatimu sekarang pasti iri banget. Lagian, Rizkymu itu sekeras apapun dia berusaha, takkan bisa sebanding dengan calonku kan? Lani, omonganmu keterlaluan. Apa salahnya Rizky? Dia kebanggaan desa kita. Kebanggaan? Aku nggak butuh dia. Aku tak pernah merasa Rizkyku kalah dari siapapun. Dia baik dan jujur, dan bertanggung jawab. Menurutku, sifat-sifat ini lebih penting dari uang. Dewi, jangan bohongi diri. Tanpa uang, apa hidupmu bisa enak? Hidup yang enak bukan diukur dengan uang. Kami saling percaya, saling mendukung. Itu sudah cukup. Benar kata Dewi, hidup itu buat diri sendiri, bukan buat dilihat orang. Terus saja ngeles. Meski uang penting, tapi menurutku bahagia lebih penting. Aku tahu sendiri apa yang kuinginkan. Aku tak iri padamu. Terus saja bohongi diri. Malas ngomong sama kalian. Dewi, omonganmu tadi beneran menyentuh titik lemahnya.
Aku cuma bicara jujur. Warga sekalian, aku akan bawa kalian ke Gunung Bara untuk membuka lahan terlantar itu. Saudara Rizky, asalkan kau bilang, aku pasti dukung. Benar. Asalkan itu keputusan saudara Rizky, aku pasti berusaha sekuat tenaga. Kak Rizky, lalu apa rencanamu di lahan itu? Meski sistem pintar beri banyak barang, tapi barang itu pasti akan habis. Lebih baik ajari cara tangkap ikan. Aku berencana mengajari warga cara cari harta. Dengan begitu, hidup mereka benar-benar membaik. Rizky, sebenarnya tanam apa? Aku mau tanam padi hibrida. Padi hibrida? Padi hibrida. Itu beras yang bisa buat kita kenyang. Asal Rizky memimpin, kita pasti tenang. Dewi, aku juga berencana ajarin kamu kerajinan, tenun dan buat sepatu. Membimbing wanita desa, belajar tenun bersama. Kalau begitu, nanti saat musim dingin, kita tak takut kedinginan. Aku juga mau ikut belajar. Rizky, kamu adalah penyelamat desa Pratama. Warga sekalian, kita ini satu keluarga. Asalkan kita selalu bersama, bersatu dan kerjasama, hidup kita akan makin makmur. Bagus, bagus. Benar sekali. Rizky, Dewi, kalian nikah sudah lama juga. Saatnya beri desa kita bocah gemuk, kan? Benar, desa kita sudah lama tak gelar pesta bayi. Kalian harus cepat. Jangan ngomong gitu. Warga, tenang saja. Nanti datang juga. Dewi, kamu harus semangat. Dewi, kamu nggak apa-apa. Ada yang sakit. Gak apa-apa. Aku juga nggak tahu. Cuma kurang enak badan. Rizky, Dewi, jangan-jangan hamil ya? Dewi, kamu beneran hamil? Aku juga nggak tahu. Cuma kurang enak badan. Selamat saudara Rizky. Sepertinya keluarga kalian akan ada anggota baru. Desa kita akhirnya akan gelar pesta bayi. Makasih semuanya. Kalau sudah, pasti aja kalian minum. Makasih perhatiannya. Aku juga belum tahu. Kalau ada kabar, aku pasti langsung kabari kalian. Makasih warga. Kalau sudah pasti aja kalian pesta. Oke. Untung aku sudah siapkan banyak susu formula. Tenang, aku nggak apa-apa. Enggak, kesehatanmu penting. Kita pulang dulu. Nanti aku panggil dokter buat periksa. Mungkin aku cuma capek. Beristirahat sebentar pasti baik. Ini kan Rizky dan Dewi. Dewi, kamu kenapa? Kok kelihatan lesu banget? Leni, Dewi lagi nggak enak badan. Kami mau pulang istirahat dulu. Nggak enak badan? Karena keluarga kalian hidupnya susah banget, sampai Dewi nggak kuat. Sejak aku menikah di Desa Wijaya, kini aku tinggal di rumah bertingkat. Hidupku sangatlah nyaman. Lani tinggal di rumah satu lantai atau bertingkat. Asal keluarga bisa bersama, hidup akan nyaman. Dewi, jangan sok banget. Lani, hidup yang baik bukan diukur dari baju dan rumah. Dewi, karena Lani bilang begitu, kita bangun rumah bertingkat juga, biar kamu tinggal dengan nyaman. Mana kita punya uang sebanyak itu? Jangan dengar omong kosong Lani. Tentu ada. Kita banyak uang. Rizky, jangan mimpi di sini. Bangun rumah bertingkat, kamu bisa? Bisa atau enggak? Nanti kamu tahu. Jangan sombong. Bangun rumah bertingkat bukan hal kecil. Dengan kondisi kalian, bisa bangun? Hei, saudara. Siapa kamu? Aku orang terkaya desa Wijaya. Wijaya Utama. Kenapa? Mau cari muka padaku? Bukan begitu. Cuma mau tahu siapa kamu. Biar aku yang tanya. Siapa kamu? Aku Rizky Pratama. Rizky Pratama. Sepertinya familiar. Rizky, Dena. Suamiku orang terkaya Desa Wijaya. Kamu bukan siapa-siapa. Mana bisa dibandingkan? Setiap orang beda. Aku tak perlu banding-banding. Rizky, masih saja keras kepala. Aku tinggal di rumah tingkat. Pakainya baju impor. Kamu masih pusing mikirin makan, kan? Lani, hidup enak atau tidak dengan rumah dan baju tak ada hubungannya. Dewi, jangan keras kepala juga. Kondisi keluarga kamu, semua orang tahu. Diam, bisa baca situasi tidak? Kenapa mukul aku? Apa salah ucapanku? Kamu tahu siapa dia? Siapa dia? Diam, jangan ngawur lagi. Awas ku hajar kamu. Saudara Rizky, maaf, saya tak tahu diri.
Sudahlah, saya tak merokok. Saudara Rizky, Anda sangat berbesar hati. Jangan ambil hati. Saya akan suruh istri saya minta maaf. Sudahlah, ini hal kecil. Saudara Rizky, nama Anda sangat terkenal. Anda di beberapa desa sekitar adalah pelopor kemakmuran. Warga sekitar sini, siapa yang tak tahu nama Anda? Pelopor kemakmuran? Rizky. Diam kau! Pabrik saudara Rizky membuat warga sekitar bisa dapat uang. Bahkan uangku juga dari pabrik saudara Rizky. Ternyata dia sehebat itu. Kamu harus lebih peka. Jangan bikin malu. Biar kita lupakan saja. Jangan pandang rendah orang lagi. Saudara Rizky, Anda sungguh berbesar. Kalau ada perintah, bilang saja padaku. Pasti kulakukan. Baik. Rizky, ayo pulang. Baik. Ternyata dia sehebat itu. Sekarang baru nyesel. Jadilah lebih pintar. Jangan cari masalah. Aku tahu. Kenapa Dewi Lestari bisa hidup lebih enak dariku? Aku tak terima. Selamat. Dewi Lestari memang hamil. Bayinya sehat. Dewi, kamu dengar? Kita akan jadi orang tua. Kak Rizky, aku dengar. Kita akan punya anak sendiri. Dewi, aku pasti akan membuat kalian hidup enak. Memberi anak kita hidup terbaik. Flash yang Rp10.000. Hari ini sayur 30.000 kati. Telur 100.000 butir. Buku pengetahuan 10.000 eksemplar. Kak Rizky, kamu kenapa? Gak apa-apa, aku cuma mikir. Sayur, telur, dan buku. Sistem, aku pilih flash sale 10.000 eksemplar buku pengetahuan. Dewi, ku berencana di desa kita bangun perpustakaan. Perpustakaan? Itu sangat bagus. Anak-anak di desa, kita harus dibina dengan baik. Ilmu itu kekuatan. Mereka butuh lebih banyak kesempatan untuk belajar dan berkembang. Rizky, kamu benar-benar melakukan hal yang sangat baik untuk desa kita. Warga sekalian, aku memutuskan untuk membangun perpustakaan di desa, agar anak-anak kita mendapat lebih banyak kesempatan untuk belajar ilmu. Bagus! Saudara Rizky, ini hal yang sangat baik. Terima kasih, Saudara Rizky. Nanti anak-anak di desa, kita punya buku untuk dibaca. Bagus, bagus, bagus. Kamu benar-benar pembawa hoki bagi desa kita. Ini urusan kita semua. Kita harus berjuang bersama untuk membangun perpustakaan. Hai! Hai! Saat anak kita lahir, aku pasti akan membuatnya anak paling bahagia dan berilmu di dunia. Rizky, aku percaya padamu. Anak kita pasti akan sangat bahagia. Jalan masa depan masih panjang. Aku yakin, asal keluarga kita tetap bersama, semua kesulitan bisa diatasi.